saya akan membawakan di antara perkataan-perkataan para ulama dari kalangan sahabat dan setelahnya tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an wa ardhah. Pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud? Sahabat mulia. Beliau berkata, "Ma baina as-sama'il quswa wal kursiyyi 500 am, wa baina al-kursyi wal ma'i kadzalik, wal 'arsyu fawqa al-ma' wa wallahu fawqa al-'arsy, la wala yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum." Jarak antara langit yang paling tinggi, langit 7 maksudnya, dengan kursi Allah itu 500 tahun perjalanan. Dan jarak antara kursi dengan air itu 500 tahun perjalanan. Dan arsy berada di atas air. Dan Allah berada di atas arsy. Dan tidak tersembunyi kepada Allah sedikit pun dari amalan-amalan kalian. Dikeluarkan oleh Al-Lalikai, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, demikian pula At-Tabrani, demikian pula Abu Syekh, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah, dan juga menyatakan Adz-Dzahabi bahwa sanadnya sahih. Ibnu Qayyim pun dalam kitab Ijtima' Juyush Islamiyah, Al-Haythami pun dalam kitab Majma' Zawaid, dan perawi-perawinya thiqat. Subhanallah, ini perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah. Yang kedua, perkataan Zainab bintu Jahsh. Masyhur perkataan beliau ketika beliau membanggakan dirinya di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Apa kata Zainab? Zawwajakunna ahlikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kata beliau, kalian nikahkan sama wali-wali kalian. Aku dinikahkan langsung oleh Allah di langit yang ke-7. Perkataan ini ada dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, di mana Zainab bintu Jahsh berbangga di hadapan siapa? Para istri-istri Nabi. Beliau mengatakan, ya, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah langsung dari langit yang ke-7. Masya Allah, keyakinan seorang sahabiat. Tapi apakah istri-istri Nabi mengingkari perkataan Zainab bintu Jahsh? Tidak. Tidak ada satupun yang mengingkarinya. Ini merupakan keyakinan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya perkataan Ka'ab al-Ahbar. Berkata Ka'ab al-Ahbar, qala Allah fit Taurah. Dia membawakan yang ada dalam Taurat. Dia berkata, berfirman Allah dalam Taurat, anallah fawqa ibadi wa arsy fawqa khalqi. Akulah Allah di atas hamba-hambaku dan arasku di atas makhluk-makhlukku. Wa ana ala arsy, dan aku berada di atas arasku. Udabbiru amra ibadi, aku mengatur urusan hamba-hambaku. Wala yakhfa ala syai'in fis sama wala fil ardi. Perkataan Ka'ab al-Ahbar ini dikeluarkan oleh Abu Syekh dalam Al-'Azamah, Ibnu Battah dalam Al-Ibanah, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Abu Ya'la. Demikian pula Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan pula di dalam kitab Al-Gunyah. Dan sesuatu yang harus antum ketahui, Syekh Abdul Qadir Jailani meyakini keyakinan ini. Beliau dalam kitab Al-Gunyah berkata, kenal nggak Syekh Abdul Qadir Jailani? Saya yakin kayaknya seluruh orang Indonesia kenal deh. Siapa yang nggak kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Seorang wali, bahkan dalam dunia tasawuf beliau itu disebut dengan Al-Qutbul A'zam, kutub yang paling tinggi, yang katanya bisa nempeleng malaikat maut. Iya, malaikat maut aja kalah sama beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Gunyah berkata apa? Wa kana Allahu ala arsyihi istawa, dan adalah Allah bersama yang di atas arasnya. La kama taqulul asy'ariyah,
tidak seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah, annallaha fi kulli makan, bahwasanya Allah di setiap tempat. Fa innahu yukhalifu ma'taqadahu salafus salih, karena itu yang bertentangan dengan keyakinan salafus salih. Masya Allah. Namun Pak, saya pernah melihat ada orang yang mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jilani berkata begini, siapa yang mengatakan Allah bersemayam di atas arasy kafir. Dia tidak sadar dia sudah mengkafirkan Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri. Padahal ketika ditanya, menurut anda Syekh Abdul Qadir Jilani, oh itu wali, itu wali. Apa anda tidak tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani meyakini Allah bersemayam di atas arasy? Berarti anda konsekuensinya mengkafirkan beliau juga. La haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan. Kemudian setelahnya, setelah Ka'ab al-Ahbar, Abdullah bin Mubarak yang wafat pada tahun 181 Hijriah. Sabata an Ali bin Hasan bin Syaqiq Syekhul Bukhari qal, ya Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, gurunya Imam Bukhari berkata, qultu li Abdullah bin Mubarak kaifa na'rifu rabbana. Aku berkata kepada Abdullah bin Mubarak, bagaimana kita mengenal Rabb kita? Qala fis sama'is sabi'ah ala arsyih. Berkata Abdullah bin Mubarak, Allah berada di langit yang ketujuh di atas arasnya. Dan dalam satu lafaz, ala sama'is sabi'a ala arsyih, di atas langit yang ketujuh. Ya, wala naqulu kama taqulul jahmiyah innahu hahuna fil ardi, dan kita tidak akan meyakini seperti yang diyakini orang-orang Jahmiyah bahwasanya Allah berada di bumi. Wa qala aidan, beliau juga berkata, ia kata Ali bin Hasan, aku bertanya kepada Mubarak, kaifa yanbaghi lana an na'rif rabbana, bagaimana selayaknya untuk kita mengenal Rabb kami? Ia berkata, ala sama'is sabi'ah, Allah berada di atas langit yang ketujuh, di atas arasnya, tidak seperti yang diucapkan oleh kaum Jahmiyah bahwa Allah berada di bumi. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam Khalqu Af'alil Ibad, Ad-Darimi, demikian pula Abdullah bin Imam bin Ahmad, ya, Abdullah bin Imam Ahmad, Ibnu Battah, demikian pula Al-Baihaqi dan yang lainnya.